Shalom blessed people, apa kabar? Semoga kabar lo baik-baik aja, sehat walafiat, penuh dengan semangat dan makin cinta akan Tuhan tentunya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita bakal membahas sebuah tema yang baru yang tentunya masih berkaitan dengan tema di bulan Agustus 2021 yaitu Trial by Fire. Untuk tema pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang merelakan diri dalam rencana Allah. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada kesempatan kali ini diambil dari Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Melalui ayat ini tentunya blessed people udah bisa membaca, udah bisa mengerti berkaitan dengan betapa luar biasanya Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita yang berdosa, tapi Yesus yang harus disalibkan. Kita yang berbuat salah, tapi Yesus yang harus disesah. Kita yang gak taat oleh kebenaran firman, tapi Yesus yang harus menderita bagi kita. Sehingga kita memperoleh jaminan keselamatan. Kita memperoleh akses untuk bisa berkomunikasi dengan Bapa tanpa terbatas ruang dan waktu. Segala sakit kita ditanggung oleh Dia. Oleh sebab itu, kalau ada di antara blessed people yang masih menolak untuk menderita bagi Yesus, mending lo pikir ulang. Karena Yesus aja mau menderita untuk keselamatan kita. Kita ini siapa sebenarnya? Kenapa Yesus sampai mau mati buat kita? Untuk pertanyaan mengenai seberapa spesial kita atau kenapa sih kita begitu spesial? Apakah memang kita begitu spesial sampai Tuhan Yesus mau mati buat kita? Coba kita compare, kita bandingkan dengan ayat yang satu ini. Dari Matius 3 ayat yang ke-9. Di sini firman Tuhan berkata, "Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Jadi masih ada yang mau petantang petenteng, menganggap, gue spesial banget sih ini di mata Tuhan. Buktinya dia mau mati di kayu salib buat gue. Jadi gue bisa seenak jidat gue dong. Mau berbuat dosa kek, mau hidup dalam dosa kek. Lo cerna baik-baik ayatnya. Gak usah kepedean. Karena Bapa bisa menciptakan anak-anak untuk Abraham atau bisa menciptakan umatnya dari batu-batu ini. Jadi lo gak usah ngerasa kepedean. Lo gak usah ngerasa jadi bisa petantang petenteng. Iya. Kalau di dunia mungkin ada golongan darah biru, tapi di Alkitab gak ada, bos. Semuanya sama. Bukan Tuhan yang ikut aturan main kita, tapi kita yang ikut aturan main Tuhan. Itu sih kalau lo cita-citanya masuk surga. Kalau cita-citanya masuk neraka, ya beda lagi memang. Tapi emang sebenarnya kita dimasukkan dalam ciptaan Tuhan yang spesial, yang paling sempurna. Tapi spesialnya kita, kesempurnaan yang Tuhan berikan dalam diri kita, bukan membuat kita jadi serta-merta bisa semena-mena. Ya, semua tetap ada aturannya dan kita mengikuti aturan Tuhan, aturan sorgawi, bukan aturan kita, aturan duniawi. So kita bakal masuk ke topiknya lagi.
di mana berkaitan dengan merelakan diri dalam rencana Allah. Pertanyaannya kembali gue ulang. Kalau Yesus aja mau menderita buat kita, kenapa kita nggak mau menderita untuk dia? Penderitaan yang Yesus lakukan untuk kita, itu bukan penderitaan yang setengah-setengah, tapi dengan segenap hati, ketulusan, tanpa ada kepentingan pribadi. Semua untuk keselamatan kita anak-anaknya. Dia mau supaya kita mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Bukan dengan sekedar. Karena kalau kita masih memberikan segala sesuatunya dengan sekedar kepada Tuhan, maka it's impossible untuk kita rela menderita bagi Kristus. It's impossible untuk kita mau mati bagi Kristus. It's impossible untuk kita bisa merelakan hati kita untuk menjalani setiap rencana Allah. Semua manusia sejak dia lahir sudah memiliki yang namanya bibit dosa. Semua tersesat dan semua jauh dari Allah. Tapi karena kasihnya yang begitu besar kepada blessed people, maka dia mengutus anaknya ke dunia yang dengan kerelaan hati mau menderita bagi kita. Yang dengan kerelaan hati mau mati untuk lo dan gue. Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa kembali kepada rencana Allah yang semula. Kita bisa menjadi manusia sejati yang bisa mencerminkan wujud Allah yang sebenarnya. Allah yang gak kelihatan bisa terlihat melalui kita. So, relakan diri lo untuk menderita bagi Kristus. Relakan diri lo sepenuhnya untuk menjalani rencana Allah dalam hidup lo. So, thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video-videonya Christian Daily Channel. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kalau Blessed People mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel, jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar Blessed People gak ketinggalan video terbaru dari Christian Daily Channel. Gue, Unedo Tesalonika Gultom, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you and God bless you. And as always, keep the faith.